Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah anak Awesome Kid. Awesome Kid, yes I am, yes I am, yes. Nah adik-adik, sudah siapkah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mau satukan hati kita mau lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Dan kami juga siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk menaikkan pujian ini. Nah, sama-sama adik-adik kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Kita mau bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita mau korban syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, sebentar lagi kakak akan menyampaikan firman. Pada hari ini Tuhan, Kau yang memberkati kami, Kau yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau juga berkati adik-adik yang mendengarkan di rumah Tuhan. Engkau pasangkan telinga, begitu juga mulut Tuhan, agar kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak membacakan tema hari ini, kakak akan memberikan ayat Alkitab yang akan kita baca. Yang pertama dari Mazmur 18 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung.
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah, ayat yang kedua diambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Begitu firman Tuhan pada hari ini. Dan adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan tema kita, yaitu My Horn of Salvation, yang artinya adalah tanduk keselamatanku. Siapa sih keselamatan kita, adik-adik? Keselamatan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Nah, di sini kakak akan menceritakan dulu tentang Daud. Ya, jadi adik-adik tahu nggak sih gua Adulam itu gua apa? Itu adalah gua persembunyian Daud dari Raja Saul, adik-adik. Siapa sih Raja Saul itu, adik-adik? Raja Saul itu adalah raja pertama Israel, adik-adik. Nah, begini adik-adik, nah, kakak mau cerita dulu. Jadi adik-adik, Raja Saul ini mempunyai badan yang tegap, badan yang yang berotot, yang seperti kayak apa sih pahlawan-pahlawan yang sering adik-adik lihat di TV ya adik-adik, seperti Hulk. Nah, badannya seperti itu adik-adik. Nah, sedangkan Daud adik-adik badannya kecil. Tapi perbedaan mereka adalah Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan baik. Tapi Raja Saul tidak adik-adik, meskipun badannya besar gitu seperti Hulk, tapi dia nggak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, kemudian Raja Saul iri adik-adik akan Daud yang badannya kecil tapi bisa melawan musuh-musuhnya. Kemudian Raja Saul menyuruh para prajurit-prajuritnya untuk menangkap Daud, dan kemudian akhirnya Daud bersembunyi di mana adik-adik? Di gua mana tadi yang kakak sebutin? Di gua Adulam. Nah, adik-adik, sebelum itu kita baca dulu yuk 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan, katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan berkata, "Itu menyebalkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud diperhitungkan. Mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu." Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Nah, adik-adik, kenapa juga sih Raja Saul ini dengki sama Daud? Nah, jadi adik-adik, yang selalu diagung-agungkan itu adalah si Daud, adik-adik. Daud yang sangat disanjung-sanjung sama rakyatnya. Nah, makanya si Raja Saul ini dengki, iri kepada si Daud. Nah, adik-adik, kenapa sih Daud ini bisa menang melawan musuh-musuhnya? Karena Daud berserah kepada Tuhan, dan Tuhan adalah pemimpin. Jadi
Daud ini adalah seorang pengembala adik-adik. Nah, seorang pengembala ini dia bersifat sebagai gembala-gembalanya yang mau tunduk kepada tuannya adik-adik. Begitu juga dia mau turut pada Tuhan yang menuntunnya di saat perang adik-adik. Jadi Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku. Gitu adik-adik. Dan Daud juga adik-adik menghormati Tuhan sebagai gembala, dan Daud juga percaya Tuhan akan menyelamatkan dia dan dia selalu rendah hati. Seperti itu adik-adik. Yuk kita baca lagi yuk Mazmur 18 ayat 3. Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allah, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. Nah, adik-adik, apa sih yang mau diajarkan firman hari ini kepada adik-adik? Nah, adik-adik harus percaya diri setiap adik-adik merasa kesulitan, karena Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Misalnya nih adik-adik mau lomba atau adik-adik mau ujian, Tuhan selalu menyertai adik-adik asalkan adik-adik percayakan kepada Tuhan. Dan adik-adik juga tidak boleh lupa untuk berdoa, adik-adik tidak boleh lupa untuk belajar ataupun latihan gitu adik-adik. Nah, apa yang kita dapat pelajari hari ini? Yang pertama, kepercayaan diri. Itu sangat penting loh adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Kepercayaan diri di dalam Tuhan ya tentunya. Bagaimana sih maksudnya? Dia tahu Tuhan pasti menolong. Nah, maksudnya di sini dia adalah Daud gitu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari menjadi anak-anak yang berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Gitu adik-adik, misalnya adik-adik ditunjuk nih jadi ketua kelas, adik-adik harus percaya diri, saya mau gitu. Percaya diri untuk menjadi ketua kelas yang baik ya tentunya, yang bijaksana juga. Jangan seperti Raja Saul adik-adik, iri begitu juga dengki. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik kakak akan bacakan yang kedua. Sebentar adik-adik, kemenangan. Nah, kemenangan dalam hal apa sih? Nah, di sini menang atas dosa. Nah, menang atas segala persoalan. Sebab itu kita tahu Tuhan dapat diandalkan dalam segala hal dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik harus ingat, bagian kita adalah melakukan yang terbaik, kemudian melakukan yang benar, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Nah, kakak akan baca kesimpulannya nih. Kesimpulannya, kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah tanduk keselamatanku, maka pasti akan memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya nih sebelum kakak tutup, kakak akan memberikan ayat hafalan dari Mazmur 18 ayat 3. Dan kakak ulang ya, Mazmur 18 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Amin. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan Yesus yang memberkati dan juga Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan, pada hari ini kami diajarkan untuk lebih percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Begitu juga kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan, sehingga kami bisa mengandalkan-Mu dalam segala hal, dalam setiap keseharian kami. Kami berdoa Tuhan dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, segini dulu ya ibadah kita. Kita mau akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.